Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, anak-anak, walaupun kemarin kita sudah melaksanakan PTS 1, kita harus tetap semangat belajar lagi ya untuk melanjutkan materi yang baru, yaitu tema 3 ya. Di sini ada kita akan belajar PPKN terlebih dahulu fokusnya. Tema 3 lebih peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, kelas 4 SDIT Anida Sokareja, bersama pemateri materinya yaitu Usragil Restuning Tias. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang didapatkan mudah dipahami dan berkah. Nah, oke anak-anak, kali ini kita akan belajar PPKN itu fokusnya tentang sikap bijak kita terhadap tumbuhan dan juga hak dan kewajiban kita terhadap makanan dan juga tumbuhan. Nah, teman-teman, apa kalian sudah bijak memanfaatkan tumbuhan? Nah, memanfaatkan tumbuhan itu harus bijak ya. Bijak itu berarti kita menghematnya, tidak menyia-nyiakannya, mengambil secukupnya, dan tidak merusaknya. Ketika kalian tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati kenyamanan lingkungan. Misalnya, ada sebuah desa itu memiliki taman. Ada taman buah, juga ada taman bunga ya. Nah, di situ ada taman bunganya, misalnya bunganya sedang bagus, sedang mekar, ada bunga mawar, bunga anggrek, segala macam sedang pada mekar. Lah, lalu kamu merusak taman itu dengan cara mencabut bunganya, dengan cara kamu merusak daunnya. Kira-kira itu mengambil hak orang lain tidak? Tentu saja mengambil, karena orang lain jadi tidak menikmati keindahan bunga yang sedang mekar tersebut. Nah, anak-anak, selain itu juga misalnya kalau ada tanaman buah gitu. Ada buah, misalnya pohon jambu. Nah, kita kalau misalnya kepengen buah jambu itu, ambil saja secukupnya. Jangan lupa izin yang punya ya. Nah, ketika kita mengambil secukupnya, kita bisa menikmati dan orang lain juga bisa menikmati, tidak hanya kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil secukupnya, misalnya kita orang satu tapi mengambil jambunya ada 10, padahal belum tentu kita habis memakannya. Malah mengambil banyak tapi tidak dimakan, malah jadi busuk. Nah, jadi itu sikap yang tidak menghemat tanaman. Jadi yang menghemat itu seperti apa? Mengambil secukupnya, tidak merusak, tidak menyia-nyiakan. Agar apa? Agar orang lain juga ikut merasakan, agar semua orang juga memiliki hak juga. Tidak hanya kita, tetapi orang lain juga ingin dan kebagian manfaat tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya tanaman tidak hanya menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia, akan tetapi tanaman juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya, tanaman itu menghasilkan oksigen loh teman-teman. Kita sangat membutuhkan oksigen agar dapat hidup. Kita berhak mendapatkan oksigen dari tumbuhan. Kita juga berhak menikmati manfaat dari tanaman yang lain. Oleh karena itu, kita wajib memperlakukan tanaman dengan baik. Nah, karena tanaman itu sudah memberikan kita hak untuk menikmati oksigen dengan baik, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita dengan cara menanam tanaman dengan baik, menyiram tanaman, terus juga memberikan pupuk. Dan jika kita membutuhkan sesuatu dari tanaman tersebut, misalnya buahnya, batangnya, atau daunnya, ambil secukupnya. Tidak menebang sembarangan, tidak mencabut sembarangan. Nah, itu kewajiban kita terhadap tanaman ya. Nah, teman-teman, salah satu sikap yang baik untuk memperlakukan tanaman dengan baik itu dengan tidak membuang makanan dan memakan makanan secukupnya. Membuang makanan adalah pemborosan, pencemaran lingkungan, serta wujud dari tidak adanya rasa empati kepada orang-orang yang kekurangan makanan. Nah, anak-anak, kenapa sih ketika kita itu tidak membuang makanan itu kita menjadi memiliki sikap memperlakukan tanaman dengan baik? Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu berasal dari tumbuhan. Misalnya kita makan nasi, nasi berasal dari tumbuhan padi. Nah, kalau kita menyia-nyiakan makanan tersebut, kita sama saja menyia-nyiakan tanaman yang sudah diolah menjadi nasi tersebut.
Nah, makanya caranya itu ketika kita akan makan secukupnya, kiranya tidak kuat makan banyak, ambillah yang sedikit saja. Yang penting habis, tidak pemborosan, tidak mubazir seperti itu. Nah, ketika kita misalnya mau bikin jembatan, kita menebang pohon kelapa. Nah, kita pakai batangnya. Nah, kira-kira kalau misalnya satu pohon aja cukup, ya cukup menebang satu saja. Tidak perlu menebang banyak pohon. Pemborosan malah sudah ditebang, bingung mau buat apa, malah lebih kayunan. Nah, itu jadi pemborosan. Makanya kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman. Nah, selanjutnya, ini ada gambar padi. Nah, padi berubah jadi nasi. Nah, ketika kita tidak membuang-buang nasi, kita sama saja dengan bijak terhadap tanaman padi dan kita menghargai orang lain yang masih belum bisa makan dengan cukup. Kita harus bersyukur karena kita dapat menikmati makanan dengan baik. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah contoh ya. Di situ ada gambar anak bernama Rianti. Nah, Rianti sedang menanam tanaman. Tindakan yang dilakukan Rianti baik karena menjaga lingkungan sehingga orang-orang di sekitar pun ikut merasa nyaman karena lingkungan bersih dan banyak tanaman. Kegiatan menanam tidak melanggar hak orang lain jika menanamnya di dekat rumah Rianti ya. Kalau di halamannya orang lain dan kita tidak izin juga itu akan mengganggu hak orang lain. Jadi jika jauh meminta izin, jika dekat tanamannya itu ditanam dengan baik. Nah, kewajiban yang harus dilakukan Rianti tentu saja harus menyiram tanaman dan memberi pupuk agar tanaman tumbuh subur dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, ini yang dilakukan Rianti itu adalah perbuatan yang baik ya teman-teman. Nah, kita lihat cerita yang lain. Nah, di sini ada Tono. Nah, di situ Tono sedang mencabut tanaman sembarangan. Tentu saja tindakan Tono tidak baik karena akan berdampak buruk pada lingkungan, yaitu lingkungan menjadi rusak dan tidak asri lagi. Asri kayak sejuk, rimbun kayak gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga hal yang dilakukan Tono mengganggu orang lain karena tanaman adalah sumber udara bagi semua orang. Jika satu pohon dicabut, maka udara bersih juga berkurang. Tony sudah melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan kewajibannya. Padahal kewajibannya harus menjaga tanaman. Oke. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban terhadap makanan. Yang pertama, hak. Kita berhak mendapat makanan. Yang kedua, kita berhak menikmati makanan yang kita sukai. Ketiga, mendapatkan makanan yang enak dan bergizi, itu hak kita. Nah, kewajibannya apa setelah kita mendapatkan makanan? Mengambil makanan tentu saja dengan secukupnya ya, tidak berlebihan. Yang kedua, tidak membuang makanan, tidak mubazir. Yang ketiga, bersyukur terhadap makanan yang ada. Jangan mencela. Kalau misalnya ada lauk pauk yang tidak kita sukai, kita jangan mencela, tetapi kita berusaha untuk memakan makanan tersebut. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban terhadap tanaman. Haknya yaitu kita itu memperoleh udara bersih dari tanaman, itu hak kita. Semua orang berhak kok mendapatkan udara yang bersih dari tanaman. Lanjut, memiliki tanaman hias. Nah, kita juga berhak kok kalau misalnya kita ingin memiliki tanaman hias di rumah. Tanaman hias itu kayak misalnya bunga-bunga yang untuk hiasan rumah kayak gitu. Yang ketiga, mendapat manfaat tanaman untuk kebutuhan hidup. Nah, kita juga berhak mendapatkan manfaatnya untuk kebutuhan hidup, bisa untuk menjadikan sayur mayur, lauk pauk, bisa menjadikan obat dan lain-lain. Nah, kewajiban kita tentu saja menjaga lingkungan. Tentu saja lingkungan yang banyak pohonnya kita wajib menjaga. Yang kedua, harus menyiram tanaman dengan baik. Yang ketiga, memberi pupuk. Dan yang keempat, tidak menebang sembarangan. Yang terakhir, tidak mencabut tanaman sembarangan. Nah, itu kewajiban kita. Nah, apa saja sikap bijak terhadap tanaman? Tentu saja menghabiskan makanan dan tidak mubazir ya. Yang kedua, merawat dan menjaga tanaman dengan baik. Dan yang terakhir, tidak mencabut atau menebang tanaman sembarangan. Nah, terima kasih. Setelah kalian melihat video ini, silakan kerjakan tugas yang terdiri dari 5 soal yang sudah Us berikan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.